Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan Q&A dengan Kak Jaria tentang otomatisasi tata kelola keuangan di perusahaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau share tentang bagaimana tata kelola keuangan di perusahaan nih, teman-teman. Nah, kali ini juga kita sudah terhubung dengan Kak Jaria. Ya, ini Kak Jaria adalah salah satu pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan multinasional. Nah, Kak Jaria ini akan share tentang tata kelola keuangan di perusahaan itu seperti apa sih detailnya, mulai dari kebijakan apa yang digunakan untuk pengelolaan keuangannya sampai dengan bagaimana pelaporan keuangannya. Ya, baik, Kak Jaria silahkan memperkenalkan diri ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Oke, perkenalkan nama saya Jaria, bisa dipanggil Jaja. Saat ini saya bekerja di perusahaan multinasional di Indonesia sebagai senior data analis. Salam kenal semuanya. Oke Kak Jaria, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri ya teman-teman. Nah, kita masuk ya ke pertanyaan pertama. Nanti kita akan Q&A dengan Kak Jaria. Yang pertama adalah tentang bagaimana kebijakan pengelolaan keuangannya, dasarnya apa ketika kita kerja di perusahaan itu, mengelola keuangannya dasarnya apa. Nah, oke, silakan Kak Jaria. Oke, kalau di kantor kami ya untuk mengelola keuangannya ya berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk periode berjalan atau tahun tersebut. Nah, berdasarkan anggaran ini tidak sekaku itu, misalkan harus sesuai anggaran itu tidak, masih bisa fleksibel asal sesuai dengan koridor yang tepat. Jadi kalau bicara tentang kebijakan, ya berdasarkan aturan yang ada di kantor kami dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Gitu. Oke, tadi itu jawaban dari Kak Jaria, dasar kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan itu ya ada dasarnya sendiri berbeda dengan pemerintahan. Nah, next adalah bagaimana sih Kak penganggaran di perusahaan itu seperti apa, sumbernya dari mana ya. Kemudian ada tidak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan anggarannya. Baik, silakan Kak Jaria. Oke. Jadi untuk proses penganggarannya ya, kalau di perusahaan biasanya setiap akhir tahun bulan November dan juga Desember, nanti top manajemen atau manajemen keuangan yang tingkat atas akan duduk bersama atau mendiskusikan atau merumuskan anggaran yang akan diberlakukan untuk tahun selanjutnya. Proses penyusunan anggaran ini tentu dengan mempertimbangkan apa yang terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya dan juga anggaran sebelumnya, sekaligus juga mempertimbangkan forecasting atau ramalan tentang hal-hal atau aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan pada tahun berikutnya. Misalnya nih, ketika tahun depan sudah dicanangkan bahwa perusahaan akan meluncurkan suatu produk baru. Nah, kegiatan ini juga harus diperhitungkan dalam anggaran. Begitu. Nah, anggaran sudah ditetapkan dan biasanya berlaku mulai 1 Januari. Namun setiap kuartal atau setiap 3 bulan sekali kami juga akan memperhitungkan ulang anggaran tersebut. Namanya adalah rolling forecast. Rolling forecast. Jadi anggaran yang sudah diberlakukan pada tanggal 1 Januari akan diperhitungkan lagi dan dilakukan adjustment atau penyesuaian ketika memang kondisi yang terjadi tidak sama sesuai dengan prediksi. Seperti ya kalau sekarang ya sedang ada COVID. Dan untuk sumber dananya, karena kami ini perusahaan swasta, tentu sumber keuangan yang kami miliki adalah dana kami sendiri. Jadi dari dana atau aset yang kami miliki, kami gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan. Sementara untuk pengajuan dananya, sebenarnya setiap tahun peraturannya adalah pada tahun tersebut biasanya sudah dialokasikan jumlah dana tertentu untuk masing-masing departemen.
Untuk penggunaan dananya dikembalikan lagi kepada departemen. Jadi silakan masing-masing departemen untuk memaksimalkan alokasi dana yang mereka dapatkan. Nah, kegiatan-kegiatannya misalkan ketika ingin melakukan kegiatan A, misalkan di departemen komersial promosi misalnya, ya tentu diperbolehkan, dan untuk pengajuannya mereka tinggal mengajukan bukti transaksi yang digunakan saat melakukan kegiatan tersebut. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Jariah ya, share tentang bagaimana proses penganggarannya ya, penyusunan anggarannya, pengajuannya bagaimana. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya ketika sudah ada penganggaran nih Kak Jariah, bagaimana sih pelaksanaannya atau penggunaan anggaran itu digunakan untuk pembiayaan apa saja kalau di perusahaan? Oke, Mbak Anis, sebenarnya kalau untuk menyebutkan semuanya saya nggak bisa dan nggak paham juga ya, karena memang setiap biaya yang digunakan, anggaran yang digunakan untuk masing-masing departemen kan pasti berbeda. Tapi mungkin saya bisa kasih contoh ya, misalkan nih di departemen HRD, tentu alokasi anggarannya kebanyakan untuk gaji karyawan atau untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mensejahterakan karyawan, seperti ada pelatihan ataupun kegiatan refreshing. Seperti di kantor kami juga ada kayak kegiatan menulis bersama, dan itu juga ada dananya dari HRD. Atau bisa juga pengadaan alat tulis kantor seperti printer, kertas, dan sebagainya. Itu bisa juga untuk pengadaan aset kantor, misalkan laptop dan lain sebagainya. Itu contoh secara generalnya seperti itu. Oke Kak Jariah, itu tadi ya teman-teman. Terima kasih Kak Jariah jawabannya. Nah, untuk berikutnya adalah bagaimana sih proses pelaporan keuangannya ketika dalam perusahaan itu proses anggarannya itu selesai, kemudian uangnya dicairkan, kemudian penggunanya sudah dilakukan, kemudian bagaimana proses pelaporan pertanggungjawabannya. Jadi ketika sudah ada penggunaan uang atau penggunaan dana, itu bagaimana proses untuk pelaporan keuangannya. Silakan Kak Jariah. Oke, Mbak Anis, jadi kalau di sistem perusahaan tuh tidak seperti itu ya. Untuk proses pertanggungjawaban tidak ada peraturan bahwa kami harus menyusun laporan pertanggungjawaban saat selesai melakukan kegiatan atau setelah selesai melakukan anggaran. Jadi proses verifikasi data atau di sini istilahnya pertanggungjawaban dilakukan ketika kami mensubmit atau mengajukan dokumen keuangan, transaksi keuangan sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan. Berdasarkan dokumen tersebut akan ada tim yang memverifikasi atau menilai apakah bukti ini valid atau tidak dan apakah disetujui atau tidak. Begitu. Dan setelah memang disetujui ya sudah selesai, kami tidak berkewajiban atau memang tidak membutuhkan adanya laporan pertanggungjawaban tambahan. Oke, itu tadi ya proses dari penganggaran sampai dengan pelaporannya. Nah, nih teman-teman juga ingin tahu kan, sebenarnya kalau di perusahaan itu apa sih yang aplikasi apa yang biasanya digunakan untuk pengelolaan keuangannya ya, pasti ada kan. Nah, kita ingin tahu nih apa aja aplikasi yang digunakan, khususnya yang memang mungkin khusus digunakan di perusahaan itu dan beda dengan perusahaan lainnya. Berikan contoh ya Kak Jariah untuk perusahaan Kak Jariah. Terima kasih. Oke, kalau berbicara tentang sistem, sebenarnya ada banyak sistem yang kami pakai di perusahaan. Tapi jika ini kaitannya dengan anggaran, ada dua sistem. Yang pertama, yaitu yang pertama salah satu sistem atau aplikasi yang kami gunakan untuk mensubmit bukti pengeluaran atau dokumen transaksi yang kami gunakan sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan, itu ada sendiri. Dan satu lagi adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang sudah kami lakukan, misalkan untuk menjurnal dan untuk pada akhirnya menyusun laporan keuangan.
Nah, di sini kami menggunakan sebuah sistem yang namanya SAP. Bukan SAP yang kurir-kurir itu ya, jasa pengantaran ya, tapi ini memang sistem yang namanya SAP. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya kelas 11 SMK yang sedang mempelajari tentang otomatisasi tata kelola keuangan. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Semoga channel ini tetap berkembang untuk memberikan informasi-informasi ataupun wawasan kita tentang